Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau ada istilah namanya malnutrisi gitu ya. Ini pasti kepikiran kita adalah orangnya itu pasti kurus, kekurangan makan, kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda ternyata terminologi dari malnutrisi tidak hanya terbatas pada mereka yang kurus, kekurangan nutrisi, kekurangan makan apapun itu. Tapi yang kelebihan nutrisi pun bisa dibilang juga sebagai malnutrisi. Nah kalau kita ngomongin malnutrisi, siapa aja sih yang berisiko? Salah satunya adalah lansia karena proses degeneratif, proses aging atau proses penuaan. Terus apa sih dampak malnutrisi pada lansia? Hari ini kita akan mengupas tuntas apa saja dampaknya ketika lansia ini mengalami malnutrisi. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pola makan. Kita lihat yang pertama ya. Makan malam katanya bisa buat berat badan kita naik. Aduh, ini yang paling ditakuti ya. Gimana ya, orang punya life goals salah satunya adalah jarum timbangannya ke kiri gitu ya. Tapi makannya nggak bisa dikontrol, makan inilah junk food lah, makan tengah malam lah gitu ya, kebangun jam 2 pagi, pingin makan, lapar makan dan lain sebagainya. Nah kalau kita kaitkan dengan ada nggak sih hubungannya antara makan malam sama berat badan yang naik, orang banyak bilang gini. Oke, ada orang yang melewatkan makan malam gara-gara takut berat badannya naik. Oh kalau udah lewat jam 6 sore aku nggak mau makan. Karena itu udah pasti deh itu badannya bakal naik beratnya gitu ya. Bisa-bisa jadi overweight, bisa-bisa jadi obesity gitu ya, obesitas. Nah pertanyaannya, apakah semua orang yang mengonsumsi makan malam itu pasti akan berujung pada berat badan yang naik? Kan ada orang bilang kayak, oh setelah jam 6 sore nggak boleh, setelah jam 7 malam nggak boleh, setelah jam 8 nggak boleh. Nah pertanyaannya gini, sebenarnya makan malam itu boleh nggak sih? Yang bikin berat badan kita naik itu apakah jamnya waktu kita mengonsumsi makan malam atau sebenarnya apa yang jadi oral intake kita? Maksudnya apa? Maksudnya yang kita konsumsi gitu ya. Jadi kalau kita konsumsinya semisal nih ya yang healthy food gitu ya, semisal buah dan lain sebagainya, dibandingkan kalau kan kebanyakan orang pulang kantor jam 8, jam 9 malam, aduh udah capek nggak bisa masak, apalagi belah-belah itu namanya buah dan lain sebagainya. Ya udah deh beli aja di resto terdekat gitu ya. Fast food, junk food dan lain sebagainya. Nah kita akan coba tanyakan ke dokter gitu ya. Apakah memang yang bikin berat badan naik ketika kita makan malam itu waktu makan malamnya atau sebenarnya apa yang kita makan. Nah nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Mindful eating lebih baik dibandingkan mengurangi porsi makan. Nah ini sering banget. Apalagi di sekarang ya di era 4.0 di mana semua orang itu pasti makan nggak hanya makan aja, dalam artian gini, oh aku tuh kalau makan paling suka banget sambil nonton apa, drakor dan lain sebagainya. Ya jadi kayak asik banget ya kalau makan sambil nonton, entah nonton video apapun itu, film, drama Korea dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomong, oh aku mau diet gitu ya. Nah salah satu acara dietnya adalah dengan mengurangi porsi makan. Tapi tahukah Anda ketika kita ngomongin mindful eating gitu ya. Yang ternyata, oh kita skip dulu nih. Ketika kita lagi makan, kita kesampingkan dulu video-video film, drama Korea dan lain sebagainya. Itu katanya jauh lebih efektif dibandingkan dengan mengurangi porsi makan. Jadi mindful eating itu lebih ke konsep kayak kita lebih berkonsentrasi ketika kita lagi makan gitu ya. Ibarat kata kayak orang bersemedi gitu ya. Meditasi, itu kan kita fokus pada satu hal tertentu. Nah ketika kita makan, kita lebih menghargai makan kita. Kayak apa yang kita makan, kemudian kita mensyukuri apa yang kita makan, kita berterima kasih pada Tuhan sudah dikasih rezeki dan lain sebagainya. It's a part of mindful eating. Nah itu katanya jauh lebih efektif dibandingkan mengurangi porsi makan. Karena apa? Bayangin deh, Anda coba analogi. Kalau Anda tuh lagi nonton, let's say kayak drama Korea, drakor tuh banyak orang suka nonton drakor sambil makan. Itu tuh Anda nggak ngerasa gitu ya, kalau udah makannya udah banyak gitu ya. Terus tiba-tiba pingin nambah lagi. Karena mungkin Anda lagi nonton drakor, hormon dopamin dan lain sebagainya itu kan keluar. Jadi kayak pingin nambah lagi, jadi kayak addicted untuk nambah terus makanan. Akhirnya apa?
overweight gitu dan lain sebagainya. Jadi katanya mindful eating itu jauh lebih oke dibandingkan dengan mengurangi porsi makan. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Rebung. Nah ini, siapa yang suka makan rebung? Katanya bisa menurunkan kadar kolesterol. Buat orang Indonesia, rebung itu bukan makanan yang asing. Kalau Anda ke Semarang, beli lumpia isinya rebung. Atau mungkin buat orang di Jawa ya atau di mana lah suka dengan sayur lodeh, salah satunya isinya rebung. Nah rebung ini katanya kandungan nutrisinya bisa mengurangi kadar kolesterol jahat di tubuh kita. Aduh, ini kan rebung ini jadi pucuk atau tunas mudanya si bambu gitu ya. Ternyata punya kandungan nutrisi yang baik untuk mengurangi kadar kolesterol. Kolesterol itu memang didapat dari quote-unquote makanan enak yang kita konsumsi setiap hari. Nah salah satu caranya katanya dengan mengonsumsi si rebung ini sendiri. Nanti kita akan konfirmasi benar enggaknya ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Nah ini kayak satu hal yang paling dihindari orang yang lagi on diet gitu ya. Strict diet adalah mereka menghindari karbo. Mereka mengonsumsi lebih banyak protein. Sebenarnya gini, tubuh butuh karbo nggak sih untuk energi, memecah jadi glukosa untuk energi dan lain sebagainya gitu ya. Atau kayak ya tetap nggak butuh sih, kayak lebih protein aja lebih dimaksimalkan. Nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya penting nggak sih untuk kayak mengurangi karbo, nambah protein? Atau sebenarnya nggak perlu dikurangi, cuman di-balance aja antara karbo sama protein ini sendiri. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Putih telur katanya lebih sehat dibandingkan dengan kuning telur. Nah ini dia. Banyak orang suka makan telur, tapi akhirnya mereka takut makan kuning telur gara-gara kolesterolnya tinggi. Akhirnya mereka cuma makan putih telurnya aja. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin telur, apakah memang harus putihnya aja? Atau sebenarnya kuningnya juga boleh kok, nggak berbahaya, ini tetap sehat kalau dikonsumsi pas porsinya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar pola makan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih ada beberapa mitos atau fakta seputar pola makan. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Rafael Kosasi MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Rafael, apa kabar? Ya, pagi Kak Raden. Sehat ya dok ya? Sehat, Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar pola makan meskipun lagi bulan puasa gitu ya. Tapi ini bagus banget karena akan jadi acuan juga untuk mereka yang lagi puasa ataupun umat muslim yang nanti akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan makan-makan enak. Iya kan dok? Gitu. Jadi jangan sampai berlebihan, harus punya panduan. Kita lihat dok, yang pertama, makan malam katanya bisa bikin berat badan naik. Jarum timbangan berat badan itu ke kanan mulu nih dok, gara-gara sering makan malam. Akhirnya banyak orang yang skipping the dinner gitu ya, karena mereka takut banget berat badannya naik. Nah sebenarnya yang salah itu makan malamnya, dalam artian jamnya makan di atas jam 6, 7, 8 aku nggak mau makan karena itu bisa menyebabkan berat badan naik. Atau sebenarnya nggak pengaruh jamnya, tapi what do you eat itu yang jadi permasalahannya gitu. Jadi kalau misalnya dikatain mitos atau fakta, ini sebenarnya setengah mitos setengah fakta ya. Iya. Walaupun jam makan itu sebenarnya pengaruh karena kalau malam kan kita cenderung tidak beraktivitas. Jadi lebih banyak makanan yang kita makan kalau misalnya berlebihan itu akan diserap oleh tubuh dan gampang diubah menjadi cadangan makanan yaitu lemak. Jadi waktu sebenarnya pengaruh, tapi yang lebih pengaruh itu adalah jumlah makanannya dan komposisi makanannya terutama ya. Kalau misalnya kita makannya memang jumlahnya tidak berlebih dan komposisi makanannya bukanlah makanan-makanan yang gampang terbentuk menjadi lemak. Misalnya makan makanan yang terdiri dari karbohidrat sederhana seperti itu, atau tidak snacking yang tinggi karbohidrat atau tinggi kalori, ya otomatis nggak akan terlalu meningkatkan berat badan gitu. Malah lebih baik kalau misalnya orangnya itu memiliki kegiatan olahraga di sore hari, setelah olahraga dia harus makan walaupun jamnya sudah malam. Seperti itu.
meskipun dia punya aktivitas fisik, gerak badan dan lain sebagainya, malam dia konsumsi makanan yang mungkin tinggi lemak, karbo dan lain sebagainya, it's okay, enggak juga? No, enggak bisa. Oke. Karena seringkali kita overestimate atau menghitung kalori yang kita keluarkan waktu olahraga itu berlebihan. Ya, Oke. sebenarnya makanan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan kalori yang kita keluarkan waktu olahraga. Jadi walaupun olahraga, setelah olahraga kalau mau makan, makanannya juga harus diatur porsinya dan komposisinya lebih banyak proteinnya atau makanannya jangan yang menunjang terjadi pembentukan lemak seperti itu. Oke, Dok, ada juga tuh aku pernah dengar katanya maksimal itu berapa jam kita makan sebelum tidur, makan berat ya, Iya. itu juga pengaruh katanya ke berat badan, betul nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu pengaruh sama berat badan, oke. tapi akan pengaruh sama pengosongan isi lambung gitu ya. Karena kalau kita tidur itu kan posisi lambung itu cenderung lebih datar sama tenggorokan. Oh iya. Jadi makanannya akan lebih gampang reflux atau balik gitu. Oh. Nah ini berbahaya kalau misalnya orangnya punya gangguan di saluran nafas atau misalnya ada sakit jantung ya. Kalau misalnya makanan reflux itu bahaya, bisa kesedap gitu tengah tidurnya. Atau misalnya mengganggu aliran oksigen di nafasnya gitu waktu Oke, tidur. makanya- Jadi sebaiknya kira-kira kalau makanan padat itu 4 jam sebelum waktu tidur. 4 jam, itu Iya. aman ya? Iya. Oke, Dok. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Mitos atau fakta nih, ini seputar menarik ini juga banyak banget orang lagi membicarakan tentang konsep mindful eating gitu Iya. ya. Jadi banyak orang ingin mengurangi berat badan dengan mengurangi porsi makan. Karena mereka ngomonginnya kuantitasnya gitu ya. Kayak Betul. oke, mengurangi berat badan berarti mengurangi kuantitas makan, apa yang kita makan. Jadi dari satu porsi menjadi at least 3/4 atau setengahnya. Tapi ada yang bilang kayak, ya porsi mungkin pengaruh, tapi yang lebih pengaruh adalah bagaimana kita men-treat makanan itu dengan cara mindful eating. Nah, kalau mindful eating ini sebenarnya bisa lebih efektif atau gimana sih, Dok, konsepnya? Iya, ini fakta ya sebenarnya. Jadi kalau kita mindful eating kan sebenarnya kita lebih menghayati proses makannya. Ya dengan seperti itu mungkin kita lebih bisa lihat berapa banyak porsi makanannya, jangan makan yang berlebihan sesuai dengan porsinya. Terus kita juga akan lebih memperhatikan komposisinya. Nah, biasanya dengan mindful eating makan itu cenderung lebih lambat, tidak terburu-buru, ya kan? Jadi proses pengunyahan sama pencernaan makanannya juga lebih baik. Sehingga kalau proses makannya itu baik, ya kan? Ada waktu untuk keluarnya hormon-hormon pencernaan yang cenderung bikin lebih gampang kenyang, lebih cepat kenyang dibandingkan makan terburu-buru. Nah, itu juga bisa membantu untuk mengurangi berat badan kalau misalnya orangnya obesitas. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga jangan cuma cara makannya doang yang mindful, tapi komposisinya sama porsinya juga harus mindful gitu ya. Jangan terlalu berlebih di satu sisi, misalnya cuma snacknya atau dessertnya yang banyak, atau misalnya cuma karbohidrat yang banyak, tapi semua komponen makanannya harus ada karbonya, harus ada proteinnya, harus ada lemak yang baik, harus ada seratnya, seperti itu, supaya juga badannya nggak tambah naik berat badannya gitu. Oke, berarti mindful and nutriful eating. Iya, gitu ya. Jadi mindful eating sama eatingnya juga harus yang penuh dengan nutrisi gitu ya. Pas gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Mitos atau fakta nih seputar rebung. Nah, ini kan kayaknya orang Indonesia udah nggak asing lagi ya dengan rebung. Orang yang suka makan lumpia atau sayur lodeh juga banyak yang mencampurkan rebung ini sebagai isiannya kan seperti itu. Nah, ini katanya bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Betul nggak sih, Dok? Betul, ini fakta. Fakta ya? Ya. Oke, abis ini aku mau makan rebung. Tapi ada yang harus diperhatikan ya. Oh, oke. Jadi seluruh sayuran termasuk rebung ini merupakan makanan yang kaya serat ya. Jadi makanan yang kaya serat ini rebung juga selain ada seratnya ada juga fitosterol. Ini yang juga bisa menghambat penyerapan kolesterol di dalam tubuh kita sehingga bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol total ataupun kolesterol LDL atau yang biasanya orang awam sebut kolesterol jahat. Nah, tapi ada tapinya. Ada tapinya nih, Dok. Seringkali cara masak rebungnya yang membuat makanan ini jadi tidak bermanfaat. Misalnya kalau kita bikin jadi lumpia, ya kan otomatis kan makanannya mengandung tepung dan minyak gitu ya. Kan digoreng ya. Ya, karena digoreng tepung gitu misalnya. Atau misalnya dibuat sayur lodeh atau kalau di Sumatera seringkali rebungnya digulai gitu ya. Oh iya betul. Otomatis kan ada santannya, terus ada minyak jenuhnya yang meningkatkan kolesterol. Sehingga nanti rebungnya jadi kurang bermanfaat. Seperti itu. Terus harus diapain dong rebungnya? Nah, kalau penelitiannya ya yang sudah diteliti ya biasanya rebungnya itu bagusnya direbus
atau misalnya dia difermentasi, atau dia dibuat jadi acar. Gitu. Itu kayak olahan yang sangat jarang kita temukan ya dok ya. Justru banyak kan yang di lumpia ataupun lodeh atau gulai ya. Ya, jadi rebungnya bagus, tapi jangan sampai dengan cara masak yang salah, terus rebungnya malah jadi kurang bagus. Oh oke, berarti harus ada yang di shifting nih ya. Rebungnya udah bagus, berarti cara masaknya yang harus diubah ya. Ya, betul. Tapi sorry to know that yang terjadi di masyarakat kita adalah banyak yang tadi ya untuk isian lumpia dan lodeh ataupun gulai. Aduh gimana ya dok, karena itu mini resep pisang kalau kata orang Jerman. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya yang keempat. Kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Ini kan konsepnya orang yang lagi strict on diet gitu ya. Jadi kayak mereka reduce the karbo dan nambahin protein. Itu gimana? Apakah memang tubuh tidak butuh itu atau tetap butuh juga sih karbo itu? Iya, kalau misalnya orangnya obesitas, maka karbohidrat sebenarnya tidak terlalu penting oleh tubuh. Karena kita punya cadangan makanan berupa lemak. Lemak sendiri dalam kondisi kita kelaparan atau puasa atau kekurangan karbohidrat, bisa diubah jadi glukosa darah atau gula darah dan bisa diubah jadi energi. Jadi kalau misalnya orang dengan obesitas ingin mengontrol berat badan kembali ke berat badan ideal, maka boleh dikurangi porsi karbohidratnya terutama dan ditambah porsi proteinnya seperti itu. Itu betul. Nah, tapi kalau misalnya orangnya contohlah katakan malnutrisinya itu yang underweight atau kurus sekali gitu ya, bahkan cadangan lemaknya pun tidak ada. Nah, jangan diet justru ngurangin karbohidratnya. Justru dia perlu karbohidrat dan protein yang tinggi, dua-duanya harus tinggi. Karena cadangan lemak di tubuh kita itu juga bermanfaat kalau kita kekurangan lemak atau sangat kurus seperti itu. Karena lemak ini kan merupakan cadangan energi di saat-saat tubuh kita mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya kelaparan atau nanti sakit seperti itu. Oh oke. Jadi sesuaikan juga nih dengan kondisi tubuhnya seperti apa gitu ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini perkara telur nih ya. Bingung nih, orang enak makan telur tapi aduh bingung nih mau yang putih atau yang kuning. Kuning katanya kolesterolnya tinggi banget tuh ya, udah putih aja. Terus kuningnya kemana dibuang gitu, itu banyak banget. Jadi kayak perkara telur ini panjang nih ceritanya dok ya. Gimana tuh dok? Ya, kalau ini saya bisa bilang mitos ya. Karena putih telur dan kuning telur dua-duanya adalah sumber bahan makanan yang sangat bernutrisi. Cuma porsi nutrisinya agak berbeda, profil nutrisinya. Kalau kuning telur lebih banyak lemak dan kolesterol, kalau misalnya putih telur lebih banyak proteinnya. Nah, kalau kuning telur itu sebenarnya banyak mengandung selain ada kolesterol dan lemak baik ya, kadang-kadang bisa ditambahin dengan omega 3 atau lemak esensial ya. Sehingga orang-orang yang misalnya kalau ingin makan makanan yang mengandung omega 3 tapi tidak suka ikan laut, bisa kita kasih telur omega 3 tapi kuningnya harus dimakan karena omega 3-nya akan terletak di kuningnya. Seperti itu. Jadi bisa bermanfaat. Terus kalau misalnya ingin mendapatkan zat besi atau seng, itu sumbernya adalah kuning telur. Nah, yang penting dimakannya jangan berlebihan kayak tadi Kak Raden bilang. Yang penting porsinya ya. Iya, betul. Kalau misalnya makan telurnya cuma 1 sehari ya masih boleh gitu. Nah, putih telur juga bagus, tapi kandungan yang tinggi adalah proteinnya. Jadi kalau misalnya orangnya nyari pembentukan massa otot atau untuk mencukupi kebutuhan protein, maka lebih baik makannya putih telur yang lebih banyak. Atau misalnya orangnya ada sakit jantung atau hipertensi atau kolesterolnya sudah tinggi, ya jangan makan kuning telur banyak-banyak, makan putih telurnya aja. Berarti harus disesuaikan dengan kondisi orang masing-masing karena kita tidak bisa pukul rata gitu ya dok ya. Iya. Oke, thank you Dokter Rafael sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin dampak malnutrisi pada lansia. Ini kalau ngomongin lansia kayaknya banyak banget ya masalahnya gitu ya. Mulai katanya rentan penyakit lah, dampak malnutrisi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini dampak malnutrisi pada lansia.
Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rafael Kosasi MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tentang nutrisi, sebelum kita ngomongin lansianya ya dok ya, secara umum nutrisi ini apa dan kebutuhan nutrisi seseorang ini seberapa banyak sebenarnya gitu. Kan selama ini mungkin kita kenal kalau di makanan itu ada kayak vitamin, mineral lah, gizi, apalah segala macam istilahnya banyak gitu ya dok. Nah kalau nutrisi ini maksudnya mencakup semuanya kah atau apa gitu? Iya, nutrisi ini adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita untuk berfungsi normal. Jadi zat gizi biasanya kita bagi jadi 2 kelompok besar. Ada yang kita bilang namanya zat gizi makro atau macronutrients. Itu ada karbohidrat, protein, dan lemak, sama satu lagi air. Wah, terus ada juga yang namanya micronutrients atau zat gizi mikro, itu ada 2, ada vitamin dan mineral. Jadi vitamin yang A, B, C, mineral itu yang kayak zat besi, seng, mangan, kalsium, gitu ya, natrium, kalium, dan lain-lain. Oke. Tapi kalau ngomongin seberapa banyak kebutuhan nutrisi seseorang, itu beda-beda nggak? Maksudnya kalaupun airnya beda ditentukan oleh apa? Apakah kemungkinan dari range usianya, atau berat badannya, riwayat kesehatannya, atau apa? Ada banyak faktor atau gimana? Nah, semua yang kakak dia sebutkan itu benar. Jadi yang pertama otomatis usia. Karena pertumbuhan itu akan mempengaruhi laju metabolisme seseorang, pertumbuhan dan penuaan. Yang kedua adalah berat badan dan tinggi badan. Terus jenis kelamin, ya kan, karena mempengaruhi laju metabolisme. Terus riwayat kesehatan juga. Jadi kalau misalnya seseorang ada penyakit tertentu, dia bisa membutuhkan lebih banyak nutrisi ini dibandingkan penyakit yang lain, seperti itu. Jadi semuanya mempengaruhi. Terus yang terakhir adalah aktivitas fisik. Seberapa banyak orang itu beraktivitas sehari-hari. Misalnya kalau dia atlet dibandingkan orang normal, otomatis pasti atlet butuh nutrisi lebih banyak. Karena aktivitas fisiknya lebih banyak untuk latihan atau untuk persiapan lomba seperti itu. Tapi kalau kita yang misalnya cuma ke poliklinik yang duduknya banyak ya otomatis lebih sedikit. Kalau dokter curhat. Banyak juga pekerja kantoran juga duduk dari 9 to 5 juga kan itu aktivitas fisiknya agak berkurang gitu ya dok ya. Nah ini menarik dok. Kalau tadi kita sesuai dengan tema kita hari ini ya seputar lansia nih. Dokter tadi menyebutkan ada beberapa faktor. 2 diantaranya yang aku tangkap adalah dari range usia dan kedua dari aktivitas fisik. Nah kebetulan lansia masuk nih yang pertama dari range usia dan kedua dari aktivitas fisik. Notabene secara umum kita ngelihat lansia pasti mobilitasnya berkurang ya karena mungkin ya secara fisik mereka ada keterbatasan gitu kan. Nah berarti kan ada 2 faktor nih yang masuk ke lansia. Satu dari range usia, kedua dari mobilitas atau aktivitas fisik. Berarti apakah ini berarti kebutuhan nutrisi dari lansia ini kadangkala bisa dibilang ya rentan bisa terjadi malnutrisi pada lansia gitu? Iya, sebenarnya kebutuhan nutrisi pada lansia itu lebih kecil dibandingkan orang yang produktif ya, usia produktif. Tapi seringkali lansia ini karena ada sakit tertentu atau ada gangguan psikologis misalnya, ada kondisi tertentu yang menyebabkan jadi malnutrisi. Nah nanti malnutrisi kan tadi seperti yang kakak dia jelasin, nggak cuma kurang makan doang ya, tapi bisa juga jadi berlebih justru makannya karena aktivitas fisiknya sedikit, kebutuhan energi sedikit, tapi makannya masih doyan. Jadi makannya banyak banget dan jadi obesitas lansianya, itu juga malnutrisi. Oh oke. Tapi kalau ngomongin seberapa banyak, kan gini dong, soalnya kalau ngomong nutrisi itu ya mungkin dokter gizi yang lebih paham ya gitu. Tapi kan kalau untuk manusia awam gitu, orang-orang awam kan kita nggak ngerti ini mesti kayak sepiring makanan di depan kita, ini kandungan nutrisinya berapa banyak kita nggak ngerti ya gitu. Kecuali ada timbangannya, timbangan gizinya, timbangan nutrisinya ya, tapi betul. Itu kan takes efforts juga dan harus punya ilmu untuk itu. Tapi semua orang kan nggak punya itu gitu. Nah sebenarnya kalau tanya berapa banyak kebutuhan nutrisi untuk lansia per harinya, itu bisa kalau ngawang-ngawangnya gitu dok, itu berapa banyak sih? Jadi kayak kita sebagai orang awam ngerti bahwa porsinya cukupnya segini nutrisinya gitu. Ini sangat bervariasi ya. Jadi kalau menurut angka kecukupan gizi dari tahun 2019 ini berdasarkan Permenkes, kalau lansianya tingginya 157 cm, berat badannya 53 kilo, standar gitu ya, maksudnya ideal.
rata-rata orang Indonesia butuhnya sekitar 1.500 sampai 1.600 kalori. Nah, tapi kan 1.500 sampai 1.600 kalori itu perlu pembagian komposisi makanannya sesuai dengan kondisi gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi kesehatan tertentu, ya komposisinya kadang-kadang kita harus sesuaikan seperti itu. Nah, kalau mau dilihat realnya, kira-kira berapa banyak sih? Ya, saya selalu bilangnya patokannya 100 gram, 1 ons gitu ya. Jadi setiap kali makan sebenarnya kita cukup makan makanan pokok, misalnya kayak nasi atau misalnya roti itu sekitar 100 gram gitu ya. Makan proteinnya juga sekitar 100 gram, baik itu protein hewani atau nabati. Makan sayur dan buahnya sekitar 100 gram. Ya, kalau makan besar mungkin sayur 100 gram. Kalau nanti snacknya bisa 2 atau 3 kali sekitar 100 gram buah. Gitu. Okay. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya, oke dok, ini ada aturannya ini 100 gram, so-on. Kan kita mau ngukurnya gimana dok? Itu kadang-kadang orang yang jadi, iya dok, Dok Rafael aku tahu nih gini, akurannya harus 100 gini 100. Tapi kumaha iya teh ini ngukurnya gimana gitu, di piring kan nggak bisa ngukur kita sebagai orang awam gitu dok. Ya, biasanya kalau dalam konsultasi klinik kita ajarin tuh 100 gram itu kira-kira bisa ditukar apa aja. Misalnya dada ayam setengah gitu ya, atau misalnya ikan 1 potong sedang yang segede telapak tangan kayak gitu. Atau misalnya kalau filet ya 100 gram gitu. Oke. Atau kita biasanya saranin mereka untuk timbang dulu supaya mereka bisa mengira-ngira visualisasi kira-kira 100 gram itu seberapa banyak sih. Jadi nanti berikutnya mereka nggak harus timbang, mereka bisa kira-kira. Kemarin saya 100 gram segini gitu. Kebanyakan nih kayaknya hari ini. Udah pakai insting ya, udah tahu kayaknya kalau segini porsinya kebanyakan, ini kesedikitan gitu. Tapi kalau ngomongin malnutrisi berarti kan selama ini tadi dokter sudah menyebut juga bahwasanya tidak hanya yang kekurangan, kelebihan juga. Berarti kondisi yang seperti apa? Maksudnya kekurangan, kelebihan sehingga disebut malnutrisi hanya sebatas kurang atau lebih, atau sebenarnya di tubuh ada merespon juga apa yang terjadi ketika kurang atau lebih gitu dok? Iya, jadi yang definisinya malnutrisi itu adalah ketidakseimbangan antara apa yang kita makan atau yang kita asup dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya kurang dibandingkan yang kita butuhkan, itu nanti namanya jadi undernutrition ya, atau kurang gizi atau mungkin gizi buruk ya. Kalau misalnya terlalu banyak, kita bilangnya overnutrition yang nanti jadi overweight, berat badan berlebih atau obesity atau obesitas. Nah, dua-duanya undernutrition dan overnutrition harus berdampak pada gangguan fungsional tubuh. Baru kita bilang namanya malnutrition. Jadi ada juga yang misalnya turun berat badannya tapi malah badannya jadi lebih sehat karena turunnya ke berat badan ideal, itu bukan malnutrisi gitu. Jadi harus ada gangguan fungsional tubuh. Misalnya orangnya undernutrition, ototnya habis, lemaknya habis sehingga dia lebih gampang sakit. Atau misalnya nggak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari, itu gangguan fungsional. Kalau overnutrition, misalnya tiba-tiba jadi ada penyakit tertentu, misalnya lututnya sakit gara-gara berat badannya kelebihan, atau ada jadi gangguan hormonal, atau misalnya jadi stroke, atau jadi penyakit jantung, atau jadi diabetes, itu berarti ada gangguan fungsional. Oke. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, nanti dijawabnya setelah break ya dok ya, itu tuh kayak kalau undernutrition terus overnutrition itu selama menimbulkan gangguan fungsional. Tapi ada nggak yang mereka under ataupun over, mereka nggak mengalami gangguan fungsional? Nanti dijawab di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, dampak malnutrisi pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.itv. Oke dok, kita lanjut lagi masih bersama dengan Dr. Rafael Kosasi MGizi SPKK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, tadi menyambung yang sebelum break tadi ya. Ini menarik nih, kalau ada orang kayak undernutrition atau overnutrition, itu orang-orang yang secara physical appearance-nya kita lihat orang ini kurus karena undernutrition, orang ini lumayan berisi gara-gara dia overnutrition. Nah,
tadi disebutkan juga itu akan disebut malnutrisi ketika jadi ada gangguan fungsional. Nah, pertama aku mau tanyakan nih, gangguan fungsional itu maksudnya yang seperti apa gitu? Ketika kita ngomongin gangguan fungsional, kan orang ini undernutrition, ini overnutrition. Tadi kan disebutkan malnutrisi itu orang yang under ataupun over itu masuk malnutrisi. Tapi ini ada indikator baru bahwasanya ketika terjadi gangguan fungsional. Nah, gangguan fungsional ini maksudnya yang seperti apa? Atau kalau mereka under ataupun over nggak terjadi gangguan fungsional, mereka nggak bisa disebut malnutrisi dong? Atau gimana tuh, Dok? Nah, ini sebenarnya yang kita kadang-kadang lupa ya. Karena gini, orang yang berat badannya terlalu kurus atau undernutrition, walaupun misalnya kelihatannya masih sehat, bisa aja terjadi gangguan fungsional yang tidak terdeteksi karena belum ada gejalanya. Begitu juga kalau dia overnutrition, misalnya dia berat badannya berlebih atau dia obesitas, ya kan? Kalau misalnya gula darahnya naik atau darah tinggi gitu ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang malah seringkali tidak ada gejalanya. Jadi sebenarnya dari tingkat sel atau misalnya dari tingkat mikrosel gitu atau mikro environment dari selnya itu sudah ada gangguan yang biasanya tidak terdeteksi karena tidak ada gejala. Jadi harus diperiksa. Nah, jadi amannya kalau kita lihat indeks massa tubuhnya atau penampakannya sudah terlalu kurus atau terlalu gemuk, ya kita asumsikan sudah ada gangguan fungsional yang harus diperbaiki. Jadi harusnya dikembalikan ke berat badan idealnya seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin lansia itu sendiri sebagai tema kita hari ini ya, ini menarik nih ngomongin under ataupun over karena akhirnya pengaruh juga kalau ngomongin gangguan fungsional itu juga identik dengan lansia yang notabene secara anatomi tubuh gitu ya, karena proses degeneratif, aging dan lain sebagainya, pasti fungsi di tubuh mereka juga berkurang karena faktor usia gitu ya, Dok ya. Nah, kalau malnutrisi pada lansia ini sendiri biasanya kenapa sih, Dok, terjadi gitu ya? Gini, Dok, ini semisal nih ya, ini banyak orang bilang kayak, oh lansia itu makannya susah, Dok, makanya mungkin mereka malnutrisi. Apa gara-gara itu kenapa akhirnya lansia itu rentan mengalami malnutrisi ya, Dok ya? Selama ini kita nggak ngerti lah, kalau anak-anak itu ada istilahnya picky eater, selective eater dan lain sebagainya. Nah, orang tua kadang-kadang itu mungkin ya, Dok ya, masalah psikis. Karena mereka mungkin bisa sekerja, punya jabatan, terus tiba-tiba harus stay di rumah terus, keluarga nggak ada, post power syndrome dan lain sebagainya. Banyak deh gitu ya. Yang akhirnya mereka jadi malas makan, nggak bisa makan, nggak nafsu makan. Nah, ini kan jadi beberapa faktor yang akhirnya, oh lansia ini bisa mengalami malnutrisi. Seperti itu kah kondisinya? Iya, jadi kalau misalnya lansia, seperti yang Kak Raden bilang tadi, kalau misalnya dia makannya berkurang dari biasanya, terus jadi milih-milih makanan, itu berpotensi untuk bikin dia jadi undernutrition. Ya. Atau misalnya dia aktivitas fisiknya berkurang, tapi makannya sangat banyak karena sangat nafsu makan gitu. Atau doyan makan, memang hobi. Jadi Foodie gitu ya. over ya. Ya. Bisa jadi overnutrition karena aktivitas fisiknya berkurang, tapi makannya banyak. Nah, dua-duanya bisa bikin malnutrisi. Nah, biasanya yang lebih sering di lansia itu adalah karena punya penyakit tertentu, ya. Misalnya pertama bisa jadi ada sakit fisik gitu, penyakit kronis kayak sakit jantung, stroke, atau misalnya dia ada diabetes, jadi mengurangi makan gitu ya karena takut gitu. Itu bisa jadi undernutrition atau gara-gara proses alami kurang bisa ngerasa makanan lagi gitu. Jadi merasa makannya jadi tidak menyenangkan, jadi kurang makannya. Atau misalnya gara-gara pengaruh psikis, misalnya ditinggal pasangannya udah meninggal, atau kesepian karena anak-anaknya sudah jauh seperti itu, atau misalnya sudah tidak kerja merasa diri tidak berguna. Ya, itu juga bisa bikin depresi yang nantinya bikin lansianya jadi tidak nafsu makan seperti itu. Nah, itu kalau dengan kondisi yang tadi disebutkan oleh Dr. Rafael itu bisa saja mereka berujung pada undernutrition ya. Dan itu bisa berujung pada malnutrisi itu sendiri gitu. Betul. Ya. Oke, tapi sebenarnya kalau akhirnya ya nauzubillah jangan sampai gitu ya, semoga lansianya sehat terus gitu. Tapi kalaupun akhirnya dengan kondisi seperti itu, apa sih, Dok, dampak terburuk ketika ya either yang tadi ya undernutrition ataupun overnutrition pada lansia gitu ketika mereka mengalami malnutrisi ini sendiri? Maksudnya adakah pengaruh? Oke lah, misal mereka punya riwayat rata-rata, kita tidak memukul rata tapi banyak
lansia punya penyakit degeneratif, let's say kayak ya penyakit metabolik, diabetes dan lain sebagainya gitu. Itu bisa pengaruh ke apa sih dok? Maksudnya apakah orang yang tidak punya riwayat penyakit bisa jadi ada penyakit atau ya udah punya komorbid itu bisa getting worse gitu, bisa lebih buruk daripada itu gitu? Dua-duanya. Oh, jadi kalau misalnya lansianya sehat, misalnya contoh lansianya sehat, berat badannya sekarang ideal, terus karena sebab tertentu jadi kurang makan gitu ya, atau tidak nafsu makan, kita bilangnya anoreksia. Dia bisa mengalami penurunan berat badan, terutama yang kita takutkan adalah penurunan massa sel dan massa otot. Jadi bagian fungsional tubuhnya yang menurun, bukan cuma lemaknya. Jadi sel sama ototnya juga menurun. Nanti hal ini akan menyebabkan pertama penurunan sistem imun gitu ya, jadi lebih gampang sakit ya. Kalau penurunan massa otot bikin lansianya lebih susah bergerak, yang biasanya dia ngerasa bisa aktif, terus dia jadi kurang aktif. Kurang aktif juga bisa bikin depresi, bisa bikin gangguan fungsional tubuh, misalnya nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari kayak gitu ya. Bisa bikin berat badan lebih gampang bertambah, terutama berat lemak ya. Jadi bisa bikin obesitas, bisa bikin obesitas nanti merambah menjadi banyak penyakit, bisa jadi diabetes, bisa dari darah tinggi, sakit jantung, stroke dan penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya dia makannya terlalu banyak, ya otomatis mungkin massa ototnya tidak berkurang, tapi massa lemaknya jadi sangat banyak gitu ya. Dan itu juga sama, kalau dia udah obesitas, massa lemaknya banyak sekali, nanti akan merambah jadi penyakit-penyakit metabolik ya. Diabetes, hipertensi lagi, darah tinggi, sakit jantung, kayak gitu. Aduh, emang benar-benar ya. Ini jadi perhatian mungkin tidak hanya untuk si lansianya ini sendiri, tapi keluarga. Ya betul, Itu terutama juga caregiver. Caregivernya ya, sebagai support system yang ada di dekat dari para lansia ini sendiri. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ini dari Pak Agung. Lumayan panjang nih ya. Pagi dok, nenek saya, berarti usianya 7 tahun. Bukan Pak Agung ya, oh ya Pak Agung. Pagi dok, nenek saya usia 70 tahun. Sejak giginya banyak yang ompong, nenek saya jadi nggak nafsu makan nih dok karena kesulitan ngunyah. Keluarga saya udah coba membuat makanan yang teksturnya lunak, tapi nenek saya justru nggak mau makan. Kumaha gitu ya, bingung. Gimana dok solusinya? Saya takut nenek saya malnutrisi. Thank you dok. Nah ini dok, kadang-kadang kita menghadapi, ya maaf ya maksudnya lansia ini juga kadang-kadang kayak anak kecil juga bingung nih orang tua. Kita sebagai anak-anaknya atau cucunya juga bingung. Kadang-kala kita masak apa salah, ya mungkin pengaruh juga ke psikisnya. Tambah berabe lagi tuh panjang ceritanya gitu dok. Ini gimana dok? Nah, uniknya manusia ya, kalau bicara soal nutrisi, kita nggak cuma ngomong makanan sehat, tapi kita juga harus ngomong bahwa manusia itu menikmati proses makan. Jadi ada yang kita bilang namanya palatability. Jadi palatability ini konsepnya luas gitu ya, nggak cuma sekedar rasa makanannya, tapi juga tekstur dan presentasi atau looks bentuk makanannya gitu, mempengaruhi nafsu makan. Jadi wajar kondisi seperti ini, walaupun makanannya mungkin ya sama-sama rendang gitu ya, tapi rendang satu teksturnya beneran rendang, satu lagi bubur rendang yang udah dihancurin jadi kayak daging cincang atau bubur gitu. Otomatis akan sangat berbeda rasanya. Nah, dalam kondisi seperti ini yang bisa dilakukan adalah dua cara ya. Pertama bisa diperbaiki dulu giginya atau dipasang gigi palsu. Jadi harus konsul ke dokter gigi supaya bisa ngunyah lagi karena mungkin neneknya menikmati proses makan itu. Ya gitu. Atau ya dicari alternatif makanan-makanan lunak yang neneknya suka, atau mungkin bisa dibantu dengan makanan-makanan cair gitu ya. Misalnya suplemen-suplemen makanan cair yang memiliki kalori yang tinggi, protein yang tinggi ya, yang mencukupi 1 kali porsi makan seperti itu. Bisa juga seperti itu untuk mencegah malnutrisinya. Gitu. Boleh nggak dok diskusi sama neneknya itu Pak Agung gitu ya, untuk kayak oh gini-gini segala macam. Tapi akhirnya ketemu jawaban yang makanannya itu menurut keluarga nggak sehat nek gitu. Itu gimana? Itu pusing lagi gitu. Iya, biasanya bisa kita akalin sih. Kalau misalnya untuk bumbu-bumbu masak gitu ya, bisa lebih longgar ya. Yang penting neneknya mau makan dulu. Tapi kalau misalnya untuk bahan baku makanannya memang kita harus pilih yang makanan yang bergizi gitu ya. Karena kita nggak mau orang lansia itu nanti ya jadi banyak makan, tapi justru banyak makan bahan-bahan nutrisi yang justru menyebabkan penyakit. Misalnya asal makan banyak aja tapi
ternyata yang banyak itu misalnya kue-kue yang mengandung tinggi karbohidrat atau banyak gula gitu ya. Atau misalnya makan makanan deep fried yang banyak lemak jenuh dan tepungnya, seperti itu. Nanti naik berat badannya atau mungkin dari undernutrition berat badannya jadi ideal. Oh. Tapi kalau kita periksa sebenarnya yang bertambah itu cuma massa lemaknya, massa ototnya tidak bertambah atau massa selnya tidak bertambah. Oh, Gitu. oke. Jadi nggak sekedar memperbaiki berat badan aja, tapi kita memperbaiki komposisi tubuhnya yang penting. Massa ototnya harus dipertahankan supaya ideal. Oke, jadi nggak ngelihat kayak ini undernutrition harus bikin over, yang penting kelihatan lebih gemuk, nggak gitu ya, nggak hanya looknya aja ya, Ya. tapi komposisi di tubuhnya ada apa aja, jangan sampai numpuk lemak aja gitu ya. Betul. Jadi nggak numpuk yang lain. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Agung dan semoga neneknya sehat terus ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar dampak malnutrisi pada lansia. Kita masih bersama dengan Dr. Rafael Kosasi MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dr. Rafael, kita ngomongin lagi. Nah, kalaupun ada nih sekarang satu lansia yang dia masuk kategori malnutrisi, apakah dia under ataupun over? Dengan kondisi, ya tadi Dr. Rafael menyebutkan lansia itu dari indera pengecapnya aja mungkin berkurang ya dok ya. Karena akhirnya mereka merasakan makan itu jadi nggak senikmat yang dulu. Dan kalau kita sebelum ngomongin solusinya gitu. Tapi emang lansia itu makannya pasti lebih sedikit ya dok ya dibandingkan dengan sewaktu mudanya gitu. Iya, lansia itu cenderung makannya lebih sedikit, tidurnya juga biasanya lebih singkat. Ah betul Ya. gitu ya. Itu secara secara fisiologis. proses tubuhnya memang begitu ya. Iya, betul. Tapi dengan berkurangnya itu, katakanlah, misal dok ya, dari 100 nih ya, katakanlah aja 100 gram kebutuhan orang ini sewaktu muda, terus kemudian tercukup nih pas 100 gitu ya, terus kemudian lansia dia jadi 60. Kan beda nih, turun 40, tapi emang kebutuhannya dia 60, dia masuk under atau enggak? Karena memang butuhnya hanya 60 gitu. Gini, kalau misalnya dia berkurang kebutuhan nutrisinya, maka yang dia makan juga harus sesuai dengan saat ini. Baru kita bisa bilang dia isokalori atau sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oh betul. Nah, kadang-kadang tuh yang berkurang bukan kalorinya, yang berkurang itu volume makanannya. Oke. Jadi makannya jadi lebih sedikit Iya. volumenya. Belum tentu kalorinya berkurang, karena makanan yang volumenya kecil kayak snack, seperti kue-kue atau misalnya jajanan, itu kalorinya besar. Jadi bisa misalnya lansianya nggak suka makan snack, volume makanannya berkurang, kalorinya berkurang, dia kemungkinan jadinya undernutrition. Tapi kalau misalnya lansianya seringkali seperti ini, makannya berkurang, pilihan makanannya berpindah ke makanan-makanan kecil yang kalorinya tinggi. Tanpa dia sadari, dia sebenarnya makan lebih banyak dari yang dia butuhkan. Secara kuantiti mungkin lebih sedikit. Betul, gitu. Gak selalu, jadi banyak sekali variasi dari kebiasaan makan. Nah, seringkali lansia-lansia di Asia, kalau sudah tua, makannya itu fokus ke makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, gitu. Lebih banyak makan nasi, sayur, dan buah, ya kan. Kurang sekali makan protein, terus lebih suka ngemil, misalnya makan biskuit, seperti itu. Makan kue di snack, jam snack. Nanti bilangnya ke dokternya, kok gula saya nggak turun dok, padahal saya makan nasinya dikit, atau saya nggak makan nasi. Tapi makannya sukun goreng gitu. Iya, sering kayak gitu. Aduh pusing ya. Jadi gini dok, mungkin apa ya, maksudnya ketika, oke deh ini lansia udah masuk kategori malnutrisi nih. Selanjutnya harus ngapain? Maksudnya adakah, kan kadang-kadang kita keluarga itu bingung dok, maksudnya untuk menghadapi lansia itu jujur bingung ya gitu. Apalagi masalah makan, lumayan sensitif. Kita tegur malah nanti nggak mau makan sama sekali kan gitu. Jadi apa, maksudnya harus dibenerin di pola makannya atau gimana untuk supaya mengatasi malnutrisi ini gitu?
Iya, yang pertama itu yang paling sulit untuk lansia ya, terutama bagi anak-anak dan termasuk dokter yang juga punya orang tua lansia adalah Jadi curhat ya, Dok, ya? mindset. Oh, mindset. Oke, Karena oke. orang tua itu berpikir, oh dulu orang tua saya makannya kayak gini kok, hidupnya ratusan tahun kayak gitu. Ah, Tapi kan betul. makanan sekarang dan dulu sangat Beda. berbeda. Jadi kita harus kasih mindset yang, oh sekarang itu makanan ini yang sehat gitu ya. Kalau memang biasanya kalau orang tuanya nggak menurut, ya kita akan konsul ke pihak ketiga. Biasanya dia lebih nurut, karena Iya, iya. profesional kan Betul. settingannya. Seperti itu. Nah, jadi keluarga-keluarganya juga harus bantu dengan cara menciptakan lingkungan di sekitarnya dia. Kalau misalnya kita makan, memang kita akan ganti semuanya ikutan makan seperti makanan yang sehat gitu. Jangan saya makan, Membeda-bedakan. iya, saya buka puasanya sama tempe mendoan, terus lansianya makannya buah potong, ya akan sulit karena tidak ada contohnya. Gitu ya. Iya. Jadi ngiler gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya perlu nggak sih, Dok, kayak ini sebagai panduan ya. Kayak tadi dokter juga menyebut kayak, oh penyajiannya itu presentasi penting ya. Makanya kalau di lomba masak itu ada plating juga Iya, penting ya. Ternyata betul. itu pengaruh gitu Pengaruh. ya ke nafsu makan. Nah, penting nggak sih untuk pihak keluarga sebagai support system, sebagai caregiver itu bikin daily menu gitu yang mungkin bisa membantu si lansia ini lebih menikmati makannya supaya terhindar dari malnutrisi gitu. Iya penting, penting. Jadi harus ditanya dong lansianya maunya makannya apa. Jadi kita ya memang kalau misalnya kita mau membantu dia untuk keluar dari malnutrisi dan membuat dia lebih nafsu makan, ya kita harus menyesuaikan diri dengan yang lebih vulnerable, yang lebih berisiko, ya. Jadi kita menyesuaikan diri dengan orang tuanya gitu. Nah, selain kita sesuaikan menunya, sebenarnya situasi makan yang menyenangkan gitu, betul. misalnya kayak kumpul-kumpul keluarga, ada waktu bareng makan rame-rame, itu akan membuat dia lebih bersemangat gitu. Karena situasi yang hangat atau yang penuh dengan kekeluargaan itu akan menurunkan stres. Ah, betul ya. Jadi makannya gitu ya sambil kumpul keluarga, Iya, mungkin sambil betul. ngobrol dari hati ke hati gitu ya, Iya, Dok ya. iya, Aduh, betul. seneng banget. Jadi keluarganya campur jadi satu, bahagia. Terima kasih Dokter Iya. Rafael sudah berbagi. Semoga ini banyak lansia yang jadi semangat makannya gara-gara dengerin Dokter Rafael ngomong gitu ya. Thank you, Dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Ya. Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rafael. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Mardian Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda dan lansia Anda di rumah. Sampai jumpa. Terima